Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fatona Feliana Ramadhani dari kelompok 53. Tokoh berintegritas yang saya angkat mengenai tugas integritas ini adalah Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yang menjabat pada Kabinet Kerja pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Selama masa menjabatnya, ia dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang kontroversial, berupa penangkapan kapal ikan asing di perairan Indonesia, karena beliau tidak ingin kekayaan laut Indonesia dicuri begitu saja oleh kapal-kapal asing. Selain itu, Ibu Susi Pujiastuti juga menolak pengeksporan benih lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster itu sendiri sebelum diperjualbelikan di pasar global. Selain itu juga, Ibu Susi ingin populasi lobster dapat tumbuh berkelanjutan di laut Indonesia sebelum terjadi kelangkaan. Walaupun kebijakan-kebijakan yang ia ambil banyak mendapatkan respon negatif dari berbagai pihak, ia tetap mempertahankan kebijakan tersebut demi meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya dari sektor kelautan dan perikanan. Hingga saat ini, Ibu Susi Pujiastuti tetap memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui wawancara maupun cuitan di akun media sosialnya, walaupun beliau sudah tidak menjabat lagi menjadi menteri. 3 hal yang harus dilakukan untuk membiasakan perilaku integritas di tempat kerja nanti. Yang pertama, totalitas. Melakukan semua pekerjaan dengan totalitas agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Orang-orang yang memiliki integritas sangat memahami bahwa bekerja keras dengan totalitas yang tinggi tidak hanya dapat meningkatkan karirnya sebagai individu, tetapi juga berpengaruh kepada kemajuan bersama. Yang kedua adalah tanggung jawab. Rasa bertanggung jawab yang dimiliki seseorang membuat ia akan selalu bisa untuk diandalkan, karena mereka yang bertanggung jawab berani untuk menanggung segala akibat dari hal-hal yang dilakukannya. Orang yang berintegritas pasti akan selalu bertanggung jawab atas segala tindakannya. Meskipun ia melakukan kesalahan, ia tetap tidak akan lepas tangan. Dan yang ketiga adalah hormat. Integritas juga digambarkan dengan sikap tidak ragu dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Seorang dengan integritas yang tinggi ditunjukkan dengan ia memiliki rasa hormat yang tinggi pula kepada rekan kerja maupun atasannya. Ia juga akan menghormati pendapat dan masukan dari orang lain meskipun pendapatnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inayah Alifia dari kelompok 53. Di sini saya akan menceritakan tentang pemimpin Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi, yaitu seorang proklamator sekaligus wakil presiden pertama Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, yang dikenal sebagai individu dengan integritas yang sangat tinggi. Pria yang disapa Bung Hatta ini menjunjung tinggi kejujuran dan kesederhanaan dalam hidupnya, tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga untuk keluarganya. Bung Hatta tidak pernah sekalipun menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarganya ataupun kepentingan pribadi. Dirinya hanya menggunakan uang yang memang menjadi haknya. Suatu kisah yang sangat membekas hingga kini adalah Hatta menggunting gambar sepatu Bali yang kala itu ia lihat di koran. Gambar itu kemudian menjadi motivasi untuk menabung agar bisa membeli sepatu Bali. Sayangnya keinginan itu tidak juga terwujud hingga akhir hayatnya di tahun 1980. Ini membuktikan bahwa kekuasaan yang ia miliki tidak ia salahgunakan. Ketika ia menginginkan sesuatu, ia berusaha dan semaksimal mungkin mencapai itu dengan kemampuan dan usahanya sendiri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait integritas yang akan saya lakukan di tempat kerja saya nanti. Yang pertama yaitu terkait menjaga rahasia. Integritas adalah ketika atasan atau kolega memberikan informasi yang dirahasiakan dan tetap menjaganya. Nah, contohnya ketika bos saya nanti memberitahu bahwa beberapa trainee tidak lulus masa probation. Selain itu, juga meminta saya untuk tidak membagikan informasi ini pada siapapun. Saya harus menjaganya dengan baik walaupun karyawan ini sedang berspekulasi mengenai hal tersebut. Kemudian yang kedua, terkait memberikan contoh yang baik. Apapun posisi saya pada perusahaan nanti, saya akan memberikan contoh yang baik pada kolega saya yang lain yang merupakan salah satu bentuk integritas saya. Contoh dari integritas ini, ketika saya mendapatkan telepon yang berhubungan dengan urusan pribadi, saya bisa mengangkatnya saat istirahat. Jika dalam keadaan darurat, saya bisa meminta izin kepada manajer saya sebelumnya. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kebutuhan pribadi, seperti printer atau menggunakan komputer kantor untuk melakukan kegiatan di luar pekerjaan saya. Kemudian yang terkait menyelesaikan konflik secara profesional. Misalnya, di saat rapat, kolega saya tidak setuju dengan pendapat saya dan terjadi argumen dan perdebatan.
Namun, saya harus menghadapi perdebatan tersebut dengan tenang dan tetap menghormatinya. Pastikan komentar-komentar yang saya berikan itu bersifat konstruktif.